Shalom, selamat berjumpa di Renungan Harian Toraya edisi Kamis 30 April 2020. Pembacaan kita pada hari ini dari Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 11. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kasih setia yang terus-menerus kami alami setiap hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntun kami untuk memahami dan menghayati dalam hidup ini. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 11. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendiri yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu buatan seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita pada hari ini disimpulkan dalam satu tema, yaitu perjanjian dengan Tuhan. Sibase puang matua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, materai 6.000 tanda tangan, stempel, dan alat-alat lainnya
adalah sangat penting dalam sebuah naskah perjanjian yang menjadi tanda sah, tanda kebenaran dari perjanjian yang dibuat itu, yang sifatnya mengikat pihak-pihak yang berjanji. Naskah perjanjian yang ditandatangani, dicap dan distempel, lalu dimeteraikan, kemudian menjadi alat bukti yang sah bila terjadi masalah atau gugatan atau sengketa atas sebuah perjanjian. Lalu bagaimana kalau Allah mengikat perjanjian dengan umatnya? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam konteks perjanjian lama seperti kitab Keluaran, tanda perjanjian Allah dengan umatnya ialah darah, korban domba, lembu, dan lain-lain yang dipersembahkan dalam satu ibadah, seperti yang dilakukan Musa dan Harun serta umat Israel. Lalu dalam konteks perjanjian baru, darah anak domba, yakni darah Kristus, menjadi tanda dan meterai dari perjanjian Allah dengan umatnya. Nah, mengapa harus darah? Darah yang kerap kali disebut nyawa menjadi sebuah penegasan bahwa perjanjian Allah dengan umatnya adalah perjanjian yang membutuhkan pengorbanan. Allah berkorban dengan mengubah kutuk menjadi berkat dan berharap umatnya mau berkorban diri dengan rela mengubah ketidaksetiaan menjadi setia. Perjanjian dengan pengorbanan ini ternyata membawa dampak yang luar biasa, bahwa umat dapat melihat Allah dan merasakan Allah dalam hidup dan dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, pesan penting bagi kita adalah hidup setia dalam perjanjian dengan Allah, seperti Musa dan umatnya, bangsa Israel, agar dapat memandang Allah dan menikmati berkat-berkat-Nya. Janji Allah selalu tuntas dan tidak pernah gagal dalam menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menandai bahwa betapa besar kasih dan setia Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami dalam hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kami, atas kesempatan saat ini mengikat perjanjian dengan Allah, agar kami senantiasa mengingat janji-janji kami. Jauhkanlah kami dari sifat ingkar janji, karena kami tahu bahwa janji Tuhan kepada kami tidak pernah gagal, tetapi semakin nyata dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan badan-badan yang menangani pandemi COVID-19. Ajar kami setia dan sabar mematuhi aturan-aturan, agar apa yang kami rancangkan untuk memutuskan rantai pandemi COVID-19 ini akan semakin tuntas dan kami semakin dekat kepadamu, ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa dan harapan kami. Dengarkan kami ya Bapa, karena kami datang hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian rehat hari ini. Salam sehat.